Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kenikmatan untuk bisa beribadah pada bulan Ramadan ini. Semoga kita semua di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana sebagai suri tauladan terbaik sepanjang masa yang sangat mencintai umat hingga keluar dari zaman jahiliyah dan bisa menikmati iman dan Islam hingga saat ini. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, di sini saya akan menyampaikan sedikit kultum mengenai memburu malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang begitu istimewa bagi para mukmin di seluruh dunia. Mengapa demikian? Karena Allah telah memberikan rahmat-Nya di bulan ini dengan mewajibkan puasa sebagai bagian bentuk dari ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang menjalankan puasa, maka Allah secara langsung memberikan balasan terhadap hamba-hambanya itu sebagaimana yang terdapat dalam hadis qudsi. Selain itu, keistimewaan lainnya adalah dilipat gandakannya amal-amal yang dikerjakan selama bulan suci Ramadan. Tidak hanya sampai di situ, di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Nah, keistimewaan tersebut menjadi terasa sempurna ketika di bulan Ramadan pula terdapat Lailatul Qadar sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu juga penuh kesejahteraan sampai terbitlah fajar. Dalam kitab tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali disebutkan bahwa yang dimaksud malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan adalah amal-amal soleh yang kita lakukan di malam tersebut lebih baik daripada melakukannya di malam-malam selainnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keutamaan di situ adalah bahwa amal ibadah seperti sholat, tilawah Al-Quran, dan zikir, serta amal sosial seperti sedekah, zakat, itu yang dilakukan pada malam itu lebih baik dibandingkan amal serupa selama 1000 bulan. Dalam riwayat lain, Anas bin Malik juga menyampaikan keterangan Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Allah mengaruniakan Lailatul Qadar untuk umatku dan tidak memberikannya kepada umat-umat sebelumnya. Apa itu Lailatul Qadar? Sebagaimana yang diterangkan oleh Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Munir, bahwa Lailatul Qadar merupakan suatu malam yang mulia karena pada malam tersebut diturunkannya Al-Quran. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa Lailatul Qadar disebut dengan malam yang mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkabarkan sesungguhnya Ia telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah berfirman dalam surat Ad-Duhan ayat 3 yang artinya sesungguhnya kami turunkannya di malam yang barokah, yaitu Al-Quran.
Inilah yang kemudian dikenal sebagai malam Al-Qadar yang berada di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanalladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Kemudian berkata juga Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dari langit dunia, kemudian diturunkan secara berpisah dan berperingkat selama 23 tahun ke atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengenai waktu hadirnya Lailatul Qadar, Allah berfirman bahwa malam Lailatul Qadar itu berada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, apapun itu tentang ketentuan hadirnya Lailatul Qadar dan tanda-tandanya, yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut dengan cara meningkatkan keimanan, ketakwaan, ibadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu, ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan malam 1000 bulan tersebut atau malam Lailatul Qadar tersebut kepada kita. Karena pada akhirnya tujuan kita diciptakan ke dunia ini tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah kultum yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.